Kiat situ mencipta takdir 30 hari fokus Law of Attraction. Sedulur, di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, banyak orang mengejar kesuksesan dan kebahagiaan seolah-olah itu adalah harta karun yang tersembunyi. Mereka mencari rumus ajaib, koneksi rahasia, atau peluang besar yang akan mengubah segalanya. Namun, seorang filsuf bisnis radio Amerika bernama Earl Nightingale pada tahun 1956 mengungkap sebuah kebenaran yang aneh, sebuah rahasia yang ia yakini adalah kunci universal menuju kesuksesan. Rahasia itu sangat sederhana, yaitu kita menjadi apa yang paling sering kita pikirkan. We become what we think about. Prinsip dasar Law of Attraction ini, menurut Nightingale, bukanlah teori abstrak semata, melainkan sebuah hukum kosmik yang bekerja seakurat gravitasi. Dan untuk membuktikan serta menginternalisasi hukum ini, Nightingale menawarkan sebuah tantangan yang berani dan mengubah hidup, yang disebut eksperimen 30 hari atau 30 day test. Earl Nightingale mendefinisikan sukses bukan hanya sebagai pencapaian finansial saja, tetapi sebagai realisasi progresif dari cita-cita atau tujuan yang layak. Success is the progressive realization of a worthy goal or ideal. Ini berarti panjenengan sukses saat panjenengan bergerak langkah demi langkah menuju tujuan yang telah panjenengan tetapkan. Sayangnya ya para sedulur, sayangnya nih, mayoritas orang hidup tanpa tujuan yang jelas. Mereka seperti potongan kayu yang terombang-ambing di laut kehidupan ini. Didorong oleh angin keadaan, kabur sana, kabur sini, bukan oleh kompas keputusan mereka sendiri. Betul nggak? Nightingale mengamati bahwa hanya sekitar 5% aja orang yang mencapai kesuksesan yang diidam-idamkan sesuai dengan keinginannya. Dan alasannya sangat mendasar. Mereka adalah kelompok minoritas yang benar-benar berpikir, benar-benar mau menggunakan pikirannya. Earl Nightingale sering mengutip kata-kata Albert Schweitzer yang sangat legend itu. Dikatakan begini oleh Schweitzer, masalahnya dengan manusia ini adalah mereka tidak berpikir. Maksudnya tidak menggunakan pikiran secara penuh. Kurangnya pemikiran yang disengaja inilah yang membuat 95% orang tenggelam dalam konformitas. Konformitas itu ya hidup ngikutin keadaan aja, menghabiskan waktu untuk memikirkan ketakutan, masalah, dan hal-hal yang mereka sebenarnya tidak inginkan. Nah, eksperimen 30 hari ini adalah upaya yang disengaja untuk membalikkan kebiasaan berpikir yang destruktif ini. Sekarang mari kita berkenalan lebih dalam dengan eksperimen 30 hari ini. Inilah kiat situ mencipta takdir panjenengan secara pasti dan terukur. Sedulur, tantangan 30 hari Nightingale adalah sebuah program intensif yang dirancang untuk mengukir jalur saraf baru di otak panjenengan. Memastikan bahwa pikiran dominan panjenengan selaras dengan tujuan tertinggi panjenengan. Ini adalah tindakan law of attraction yang paling terstruktur. Berikut inilah langkah-langkah konkretnya yang panjenengan harus ikuti. Yang pertama, tentukan satu tujuan tunggal yang layak. Satu tujuan tunggal. Satu tunggal lagi. Artinya benar-benar satu, bukan bercabang-cabang. Ambillah satu lembar kertas kecil, prosedur, seukuran kartu nama lah. Tulislah di sana sejelas mungkin satu-satunya hal yang paling panjenengan inginkan dalam hidup panjenengan saat ini. Apakah itu jumlah pendapatan tertentu, atau rumah impian, atau jabatan, atau hubungan yang harmonis, atau prestasi. Apapun terserah lah ya. Pastikan itu adalah satu tujuan yang sangat definitif, jelas, dan layak diperjuangkan. Ya, bukan tujuan yang ngambang-ngambang atau khayal. Nightingale mengatakan, jangan biarkan ketakutan akan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu menghalangi panjenengan melakukannya. Waktu akan berlalu bagaimanapun juga. Sebaiknya kita gunakan waktu yang berlalu itu dengan sebaik mungkin. Ini adalah pengingat bahwa 30 hari ini akan berlalu. Terlepas dari panjenengan apakah memfokuskan pikiran panjenengan atau tidak. Gunakan 30 hari ini untuk menanam benih kesuksesan. Langkah kedua, tuliskan kutipan inspiratif yang menjadi dasar spiritual dari Law of Attraction ini. Seringkali diambil dari khotbah di bukit yang berbunyi sebagai berikut. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Kutipan ini berfungsi sebagai pengingat bahwa alam semesta atau kekuatan yang lebih tinggi, ya Tuhan sendiri, akan merespon permintaan yang jelas dan ketekunan panjenengan. Langkah ketiga, panjenengan harus memfokuskan pikiran pada tujuan itu saja, jangan yang lain-lain. Jadi selama 30 hari berturut-turut, tugas panjenengan hanyalah ini. Setiap pagi, siang, dan malam, lihat kartu panjenengan, pikirkan tujuan itu seolah-olah sebagai sesuatu yang sudah menjadi milik panjenengan, sesuatu yang sudah terjadi, sesuatu yang aku banget ya. Visualisasikan diri panjenengan menikmati hasil yang panjenengan inginkan dengan antusias. Setiap kali pikiran negatif muncul ya, ketakutan atau keraguan juga, segera ganti dengan gambaran tujuan panjenengan ini. Ini adalah latihan disiplin mental. Panjenengan tidak boleh kalah. Kemudian langkah keempat, bayar harganya. Artinya apa? Siapkan layanan dan tindakan yang diperlukan dan lakukan itu dengan sebaik mungkin. Nightingale mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan yang datang secara gratis. Nggak ada. Something for nothing. Nggak ada. Hanya berdoa langsung kaya raya. Nggak ada cerita. Hanya berdoa langsung jodohnya datang. Nggak ada. Harus ada upaya-upaya. Jadi panjenengan bertanya pada diri sendiri, apa yang akan berikan sebagai pengorbanan atas tujuan ini? Tindakan-tindakan apa yang akan saya kerjakan? Bila panjenengan seorang pebisnis, panjenengan harus meningkatkan kualitas dan layanan panjenengan. Lakukan lebih dari yang panjenengan dibayar. Pertahankan sikap yang riang dan positif pada pelanggan. Dan bertindaklah seolah-olah kegagalan adalah hal yang mustahil. Yang mustahil karena mustahil gagal, panjenengan bertindak dengan luar biasa bahagia, luar biasa senang, luar biasa antusias. Tindakan terinspirasi ini datang secara alamiah setelah panjenengan memprogram pikiran panjenengan. Panjenengan mungkin bertanya, mengapa harus 30 hari ya Pak Lang? Para sedulur, ada makna dengan 30 hari ini. Jangka waktu 30 hari ini pas banget untuk membentuk kebiasaan baru. Pikiran bawah sadar membutuhkan pengulangan dan emosi untuk menerima program baru. Dengan memfokuskan pikiran panjenengan, panjenengan melakukan tiga hal penting, yaitu satu, menciptakan kepastian. Ketika panjenengan berulang kali melihat dan merasakan tujuan panjenengan, panjenengan mengeluarkan keraguan dan menggantinya dengan kepastian. Alam semesta merespon kepastian, bukan keraguan. Ini adalah momen krusial dalam law of attraction di mana getaran panjenengan beralih dari keinginan menjadi sudah memiliki. Yang kedua, mengaktifkan mekanisme sukses. Pikiran panjenengan prosedur ketika diberi tujuan jelas adalah mekanisme pemecah masalah yang paling kuat di dunia. Komputer terbaik di dunia. Nightingale mengatakan, sistem saraf otonom kita yang bekerja pada pikiran bawah sadar kita adalah organ pemuas tujuan yang luar biasa dan tanpa kesalahan. Ya, presisi tinggi. Dengan memegang tujuan panjenengan secara konstan, panjenengan membebaskan kekuatan ini. Ide-ide segar, koneksi, peluang yang panjenengan butuhkan untuk mencapai tujuan akan muncul secara ajaib dan alami. Inilah yang disebut sebagai mukjizat. Yang ketiga, akan terjadi perubahan identitas diri positif. Di akhir 30 hari ini, panjenengan tidak hanya mengejar tujuan panjenengan, tetapi panjenengan menjadi orang yang mampu mencapainya. Menjadi apa ya? Menjadi orang yang merasa aku orang yang berhasil. Nightingale memberikan rahasia kedua di balik rahasia utamanya itu. Dia mengatakan, apapun yang kita tanamkan dalam pikiran bawah sadar kita, dan kita pupuk dengan pengulangan dan emosi, suatu hari akan menjadi kenyataan. 30 hari adalah jangka waktu yang merupakan pemupukan intensif. Setelah periode ini, pikiran panjenengan akan lebih terbiasa dengan pola pikir sukses daripada pola pikir negatif. Berikut ini adalah sebuah contoh kasus seorang manajer penjualan usaha kecil bernama Andi. Ya, dia tinggal di Tanjung Karang. Dia peserta training saya di tahun 2019 lalu. Tujuan tunggalnya adalah mencapai target penjualan 150 juta dalam bulan itu. Ya, yang jauh melebihi rata-rata yang biasanya sekitar 80 paling sampai 100 juta. Sebelum eksperimen, Andi biasanya berpikir, target ini terlalu sulit, pesaing saya lebih kuat, dan ini menghasilkan kegelisahan dan kinerja yang lesu pada dirinya. Lalu, selama eksperimen 30 hari, Andi melakukan hal-hal ini.
Pertama, dia menuliskan di kartu tujuannya, kartu indeks tadi. Dia menuliskan sebagai berikut, saya mendapatkan penghasilan 150 juta bulan ini. Kemudian secara sadar ia memfokuskan energi pikiran. Maksudnya begini, setiap pagi ia melihat kartu itu dan merasakan energi dan rasa syukur yang luar biasa atas 150 juta yang ia terima di bulan itu. Ia memvisualisasikan senyum para klien yang puas, ia melihat senyum karyawannya yang gembira. Dan setiap kali ia mulai meragukan diri sendiri, maksudnya muncul keraguan begitu, ia segera menggantinya dengan kalimat, aku adalah magnet kesuksesan. Dan 150 juta mengalir kepada saya melalui pelayanan saya yang luar biasa. Karena fokusnya pada pelayanan dan kesuksesan, ia secara otomatis menjadi lebih bersemangat, lebih proaktif dalam memberikan pelayanan-pelayanan itu. Lalu hasilnya pripun sedulur? Setelah 25 hari, Andi telah mencapai 120 juta. Ini saja sudah merupakan rekor yang luar biasa. Biasanya kan 80 sampai 100. Ini sampai 120 juta. Padahal belum 30 hari. Ia menjadi semakin termotivasi, semangatnya luar biasa. Dan pada hari ke-30, ia menutup hari itu dengan pendapatan 150 juta lebih 600 ribu. Hebat bukan? Bukan keberuntungan yang terjadi. Pikiran bawah sadar Andi yang diprogram selama 30 hari itulah yang mengerjakan mujizat. Yang memungkinkannya untuk melihat, menarik, dan bertindak atas peluang yang sebelumnya ia abaikan. Ia telah menjadi orang sukses mencapai 150 juta rupiah. Yang sebelumnya adalah hal yang mustahil. Keren, 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 keren. Sampai saat ini pun saya sangat kagum dengan peristiwa yang terima Andi itu. Sukses ya Andi. Saya pun sudah minta izin Andi untuk menceritakan kisah ini pada saudara-saudara. Dan saya percaya Andi juga melihat video ini. Eh, namun prosedur, ada satu hal penting juga yang perlu saya sampaikan pada praktek sakral ini. Nightingale memberikan satu peringatan keras, jika panjenengan gagal dan membiarkan pikiran negatif mengambil alih, bahkan untuk satu hari pun, panjenengan harus segera kembali dan memulai tantangan 30 hari lagi dari awal loh. Tantangan ini menuntut disiplin absolut, karena panjenengan sedang mencoba membalikkan pola berpikir bertahun-tahun dalam waktu yang singkat. Semangat untuk kembali setelah tersandung adalah ujian sejati dari komitmen panjenengan untuk mengendalikan pikiran itu. Nah, sebagai kesimpulan akhir, saya katakan pintu menuju takdir untuk panjenengan terbuka lebar. Siapapun panjenengan. Inti dari The Strangest Secret dan hukum tarik-menarik All Nightingale ini adalah panjenengan tidak perlu mencari rahasia yang rumit, tidak ada. Panjenengan hanya perlu mengambil kendali atas pikiran panjenengan. Jika panjenengan menghabiskan 30 hari ke depan dengan fokus mutlak pada satu tujuan yang layak, menolak pikiran negatif dan bertindak dengan antusias, panjenengan akan menjadi bagian dari minoritas 5% tadi yang mengerti dan memanfaatkan kekuatan penciptaan yang luar biasa ini. 30 hari pertama panjenengan adalah cetak biru untuk sisa hidup panjenengan. Jangan buang satu hari pun untuk memikirkan hal-hal yang panjenengan tidak inginkan. Bodoh kalau itu panjenengan lakukan. Ambil kartu panjenengan sekarang juga. Ambil pena panjenengan. Tuliskan tujuan tunggal panjenengan dan mulailah eksperimen 30 hari panjenengan. Dunia menanti keajaiban yang panjenengan ciptakan itu. Demikian pelajaran dari Pak Lang. Terima kasih pada Pak All Nightingale. Salam seger waras.